Shalom sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun saudara-saudaraku berada. Mari kita bersama-sama memasuki hari ini dan dengan penuh keyakinan kita awali dengan penyerahan diri kepada Tuhan dalam perjumpaan dengan Dia melalui firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan di pagi yang indah ini. Kami sebagai keluarga Allah bersama dengan seluruh sahabat-sahabat GPIB, bersama-sama kami akan belajarkan firman-Mu Tuhan. Kuatkan kami, tuntun kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami benar-benar hidup ya Bapa di surga sebagai anak-anak-Mu, dan kami berjalan dengan kekuatan, dengan kesiapan iman memasuki hari ini dengan segala keberadaan kami. Mungkin kami di rumah Bapa di surga tidak dapat kemana-mana karena kelemahan tubuh, atau di rumah sakit, atau di mana saja Bapa. Mungkin juga kami dapat keluar untuk bekerja, melakukan aktivitas kami. Kami berjumpa dengan Tuhan dan akan memulai hari yang baru atas anugerah dan kasih-Mu ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudaraku sahabat GPB yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Vikaris Enos Zuriel Hehakaya. Kita sama-sama mendengarkan. Roma 8 ayat 1-13, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, dalam bacaan firman Tuhan ini kita akan dalami dan kita akan dihantar dengan satu tema, lahir oleh roh dan hidup di dalam roh. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sebuah ilustrasi yang ingin saya awali dalam renungan ini, bercerita seperti ini. Umpamakan air, maka air itu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ketika dia mengalir dan diatur dengan baik, ditata dengan baik, maka air itu akan bermanfaat bagi manusia. Entah itu diatur untuk perkebunan, entah itu diatur untuk pengairan dari rumah ke rumah, kemana saja ketika diatur dengan baik, maka air itu bermanfaat bagi manusia.
Tetapi kalau air itu tidak dapat ditata, tidak dapat diatur, tidak dapat dikendalikan, maka itu akan membawa hal yang buruk bagi manusia, entah itu banjir, entah itu suatu keadaan yang tidak baik dari aliran air itu yang membawa hal yang tidak berguna bagi manusia. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau gambarkan bahwa pikiran manusia seperti air. Kalau tidak dikendalikan dengan baik, maka itu tidak akan berguna bagi hidup manusia. Tetapi jika dikendalikan dengan baik, maka dia akan menjadi bermanfaat. Seluruh hidup manusia, baik atau tidaknya, itu dikendalikan oleh pikirannya. Dan siapakah yang akan mengendalikan pikiran itu? Sebagai orang percaya, maka kita yakin ketika pikiran kita dibangun, dituntun, dan dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kita terhantar kepada hal yang baik. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat GPIB, hidup kita sebagai orang percaya, kita yakin betul bahwa kita telah diselamatkan. Dan kita yakin betul bahwa keselamatan itu adalah hidup yang kekal. Dan kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Satu kebenaran yang tidak dapat dibantah, saudaraku, sebagai orang percaya. Dan ini kita pegang betul sebagai anak-anak Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita melalui Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa kita diselamatkan berdasarkan anugerah Allah. Di mana letak kebenarannya? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini suatu pengajaran hidup yang sangat indah, yang sangat luar biasa sehingga membuat kita orang percaya, orang Kristen menjadi sukacita dan berkemenangan. Apalagi mau dipakai Tuhan menjadi alatnya, apapun tantangannya, kita tetap akan kuat dan kita tetap akan berjalan di jalan Kristus. Apa yang saya mau katakan, Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, yaitu pertama kita meyakini bahwa kita telah diselamatkan dan kita telah dijamin hidup yang kekal. Lalu coba kita renungkan dalam-dalam. Hari ini, saat ini pun juga. Kalau saudara-saudara bertanya pada diri saudara, bahwa apakah saudara masih berdosa saat ini? Tentunya saudara akan menjawab bahwa iya, masih berdosa. Lalu kalau kita mengatakan saat ini pun kita masih berdosa, manusia yang berdosa, coba kita kaitkan Bapak Saudara bahwa adakah manusia yang dapat diselamatkan karena perbuatannya? Kita telah dijamin hidup yang kekal, tapi hari ini kita mengatakan bahwa kita masih orang berdosa. Artinya kita tidak bisa diselamatkan karena perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa keselamatan dalam Kristus berdasarkan anugerah. Tidak ada satupun manusia yang dapat selamat karena perbuatannya. Tetapi kebenaran yang luar biasa adalah keselamatan hanya dapat diperoleh manusia karena anugerah Tuhan. Dan itulah inti di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa kita diselamatkan karena iman, pembenaran oleh iman, dan itu merupakan anugerah keselamatan dari Tuhan. Lalu pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu Saudaraku, sahabat GPB dimanapun kita berada, pertanyaan selanjutnya kita mau katakan seperti ini. Kalau kita masih berdosa, lalu bagaimana keadaan kita yang sudah diselamatkan secara anugerah Allah? Disinilah kita mendalami, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Dosa yang dilakukan oleh manusia, kejahatan yang dilakukan oleh manusia sudah begitu besar, sebenarnya begitu mengakar, yang artinya manusia jatuh di dalam kecenderungan untuk memberontak kepada Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Namun, sebagai orang yang diselamatkan berdasarkan anugerah Allah, maka kehidupan kita hari lepas hari, kita masih berdosa. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak lagi cenderung untuk jatuh ke dalam dosa. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan masih memiliki rasa benci, rasa sakit hati, hati terganggu, pikiran terganggu, dan hal seperti itu. Dan kita senantiasa cenderung melakukan itu kepada sesama kita. Iri hati, sombong, dengki. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita diselamatkan berdasarkan anugerah, maka kehidupan kita sekarang tidak lagi cenderung untuk melakukan yang jahat atau untuk melakukan yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga hari-hari hidup kita adalah suatu hari yang senantiasa seperti ini, Bapak Saudara. Ketika kita jatuh ke dalam dosa,
kita langsung teringat bahwa ini salah. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita jatuh dalam kesalahan, kita terpanggil untuk kembali datang kepada Tuhan. Itulah sikap yang tidak cenderung lagi di dalam dosa, tetapi senantiasa teringat dan kembali kepada Allah Bapa, kembali kepada Tuhan, kembali disegarkan dan dikuatkan seperti hari ini. Lalu Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana caranya agar kita tidak jatuh dalam kecenderungan dosa sebagai orang yang diselamatkan berdasarkan anugerah Allah? Disinilah kekuatan kebenaran firman Allah di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Orang yang diselamatkan berdasarkan iman, berdasarkan anugerah Allah, maka dia adalah orang yang senantiasa pikirannya dikendalikan oleh pekerjaan Roh Kudus. Itulah hidup dalam Roh. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dilahirkan dalam kekuatan Roh, maka kita pun harus berani hidup di dalam Roh. Kita sekarang berada di zaman Roh. Oleh karena itu, mari kita karyakan, kita kerjakan, kita buka hati dan pikiran kita, supaya kita dituntun oleh Roh dan kita dikendalikan pikiran kita, supaya kita tidak jatuh dalam kecenderungan untuk melakukan yang jahat. Pandanglah manusia sebagai manusia ciptaan Tuhan, kasihilah, nyatakanlah, dan itu akan membuat hati dan pikiranmu senantiasa disegarkan, senantiasa baru, senantiasa penuh sukacita, dan kita menikmati hidup di dalam Tuhan itu, di dalam kebenaran yang sejati itu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, begitu besar kebenaran di dalam Kristus, begitu kebenaran yang tidak dapat dibantah, bahwa keselamatan hanya berdasarkan anugerah Allah, dan kita hidup di dalam pekerjaan Roh Kudus itu, sehingga segala beban-beban kehidupan kita, hati dan pikiran kita senantiasa terjaga, senantiasa diubahkan dengan kemenangan, dengan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita, sekalipun tantangan berat di hadapan kita, sekalipun pergumulan besar kita alami hari lepas hari sebagai orang percaya. Namun kita akan senantiasa bersukacita karena keselamatan sejati menjadi bagian hidup kita. Dan sekarang kita terbangun untuk senantiasa hidup di dalam Roh. Bukan dikendalikan oleh kekuatan daging, tetapi di dalam kekuatan Roh Allah. Di sanalah kemenangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita mulai, Bapak Ibu Saudara. Mari kita memberanikan diri kita untuk hidup di dalam Roh. Kita kerjakan, kita karyakan, dan kita berjalan. Maka di sanalah Bapak Ibu Saudara dan saya akan menjumpai kemuliaan Tuhan. Betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Betapa kita merindukan Allah hari lepas hari. Betapa kita mau masuk dalam pekerjaan Tuhan. Segala yang sia-sia diubahkan menjadi berguna, menjadi baik. Karena hati dan pikiran kita dikendalikan oleh Roh. Sebab kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang senantiasa dikuatkan oleh pekerjaan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terpujilah Engkau. Sungguh indah jalan-Mu Tuhan. Sungguh suatu kebenaran yang tidak dapat dibantah. Bahwa keselamatan manusia hanya berdasarkan anugerah Allah. Bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan manusia. Bukan berdasarkan kekuatan kami Tuhan. Benar-benar pemberian-Mu. Dan kami berterima kasih bahwa jalan-Mu begitu indah untuk membekali kami, menguatkan kami. Dipakai Tuhan untuk menjadi alat keselamatan, pembawa kasih Allah, damai sejahtera Tuhan yang melingkupi seluruh hidup kami, hati dan pikiran kami. Diterima, dibenarkan oleh Tuhan dan berjalan menjadi alat-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada, apapun beban kehidupan mereka saat ini. Mereka tetap memiliki nilai sukacita, nilai kemenangan di dalam Tuhan. Karena keselamatan berdasarkan anugerah Allah itu. Dan sekarang kami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Untuk kami hidup di dalam Roh. Melawan kekuatan daging. Dalam kecenderungan melakukan yang jahat. Namun sekarang dalam Roh. Kami berada dalam kecenderungan untuk dekat kepada Tuhan. Teringat kepada firman-Mu Bapa dan senantiasa masuk dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, dipakai Tuhan, melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu di mana saja Engkau menempatkan kami.
Kuatkan saudara-saudara kami di pos Pelkas ya Bapa di surga untuk membangun kemandirian pos Pelkas, kemandirian persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Berikan mereka sukacita semangat karena kebenaran-Mu dan juga karena pengendalian diri kami, pikiran kami oleh pekerjaan Roh Kudus sehingga arah hidup kami semakin berguna, semakin baik dan semakin indah ya Bapa di surga. Ya Bapa, berkati karya-karya gereja-Mu Tuhan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Berkati segala kesiapan-kesiapan untuk menyambut HUT GPIB yang ke-75 tahun. Berkati panitia ya Bapa di surga. Di Padang nanti ya Tuhan. Sertai dan biarlah apa yang dikerjakan oleh gereja senantiasa merupakan langkah-langkah yang dikendalikan oleh pekerjaan roh, hidup di dalam roh. Dan semakin menyatakan kasih Allah bagi banyak orang, bagi bangsa ini, bagi setiap masyarakat. Di mana setiap anak-anak-Mu memancarkan kekuatan kasih dan damai sejahtera Allah. Kami tidak berada di bawah hukuman, tapi di bawah anugerah Tuhan saja. Ya Bapa di surga, terima kasih. Inilah kami, anak-anak-Mu yang bersekutu, memasuki hari ini Bapa, di pagi yang indah ini. Untuk kami nikmati dalam kebenaran, dalam terang kasih Allah, dalam pekerjaan Tuhan. Pakai hidup kami ya Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Pakai hidup kami ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik yang dikendalikan oleh pekerjaan roh di dalam diri kami, di dalam hidup kami. Demi Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa dan berserah kepada Bapa di surga. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, saya Pendeta Albert Power, Ketua Majelis Jemaat Marturia Jambi, ucapkan selamat beraktivitas, selamat berjalan dalam kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati senantiasa. Menurut saya besar sekali fungsi daripada kegiatan ini. Kita berbicara tentang pelayanan di era digital, lalu di dalam kursus inilah atau di dalam acara inilah kita mendapatkan pemahaman tentang skala tantangan ke depan terkait pelayanan di era digital. Lalu bagaimana kita memulainya dari skala-skala yang kecil, yang praktis-praktis. Nah, saya pikir kita bisa hadir di sini untuk mendapatkannya sehingga kita semakin terlengkapi untuk menjawab tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah konteks kita masing-masing. Terima kasih atas dukungan BNI. Semoga BNI tetap maju dan semakin jaya. BNI melayani bangsa. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu